Virgil, do you... Halo pecinta spoiler di penjuru dunia, saya doakan selalu sehat ya, baik fisik maupun mental. Kali ini saya akan membahas film Flag of the Intruder yang dirilis pada tahun 1991. Film ini bercerita tentang sekelompok skuad penerbang Amerika saat mendapat misi untuk mengebom kota Sam atau lokasi pangkalan senjata Vietnam Utara. Diketahui pangkalan senjata Vietnam ini diisi oleh kumpulan rudal canggih hingga pesawat Amerika sulit untuk menjangkaunya. Yaudah langsung aja siapin sebatang, racik kopi kalian dan selamat menyaksikan. Berlatar pada September tahun 1972, sebuah pesawat Airship Intruder terbang melintasi lepas pantai Vietnam Utara. Pesawat diisi oleh pilot Amerika bernama Jack atau sering disapa Cool Hand dan seorang pengebom yang bernama Morgan. Tujuan penerbangan mereka adalah untuk meledakkan sebuah target persenjataan milik Vietnam. Namun hal tersebut sangat tidak mudah karena Vietcong tak membiarkan miliknya diserang dan berusaha menghentikan seluruh rencana mereka. Setelah sejumlah tembakan mampu dihindari, sebuah misil terpantau mengincar hingga keduanya bersiap untuk menghindar, di mana mereka membuktikan bahwa memanglah seorang pilot profesional. Keduanya mampu mengecoh misil sampai tak menyentuh sedikit pun badan pesawat. Maka sesuai titik koordinat, mereka menurunkan meriam hingga ledakan tepat mengenai sasaran yang telah ditentukan. Namun di saat mereka menyadari bahwa serangan telah berhasil, tiba-tiba sebuah peluru menancap di leher Morgan sampai kondisinya sekarat. Hal tersebut membuat Jack menghubungi markas bahwa ia mengalami situasi yang darurat, di mana seluruh pasukan bantuan langsung bergerak menyiapkan dek, hingga pendaratan berlangsung aman meskipun sempat mengalami kendala. Seluruh tim medis pun bergerak untuk memberikan Morgan pertolongan pertama. Namun karena luka tembak ditaksir terlalu dalam, ia tak mampu untuk diselamatkan. Melihat rekan kerja sekaligus sahabatnya tewas dengan bersimbah darah, Jack begitu terpukul menyaksikan kematiannya. Bahkan saat Komandan Frank dan pejabat Parker bertanya kapan tepat serangan terjadi, ia tak begitu yakin dengan jawabannya karena pikirannya kini masih terguncang. Namun alasan itu tak bisa diterima oleh Frank, lantaran ia harus menyingkirkan rasa dukanya agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hingga setelah menganalisis singkat bahwa serangan itu menggunakan senjata api, Jack diminta untuk mengirim surat kematian pada Sharon selaku istri Morgan. Selepas kejadian itu, Angkatan Laut mendatangkan pilot pengganti bernama Letnan Barlow. Dia berusia 24 tahun dan mendapat julukan Razor karena penampilannya yang muda. Mereka pun larut dalam kebahagiaan untuk menyambut pilot baru, seakan lupa bahwa masih dalam suasana berkabung. Namun tidak bagi Jack pribadi, ia tak bisa bersukacita saat baru saja kehilangan orang terdekatnya. Keesokan harinya, upacara kematian digelar dan dihadiri oleh sejumlah pasukan angkatan laut, di mana Jack masih merasakan kesedihan yang mendalam, bahkan sering dibayangi akan darah Morgan yang sempat menempel di tubuhnya. Namun meskipun begitu, ia berusaha profesional menemui pilot baru bernama Boxman, seorang yang akan mendampinginya dalam menjalankan misi berikutnya. You love her? Yes, sir. This aircraft has not been cleaned. Why isn't this... Tak lama kemudian, Letnan Kolonel Cole tiba di sana dan langsung menemui Frank. Dia adalah seorang pengebom yang cukup melegenda, namun belakangan ini namanya dipandang buruk, lantaran diduga meninggalkan rekannya saat mereka berdua ditembak jatuh di wilayah musuh. I know the whole story. I'll try and fit in, sir. Singkat waktu, Jack mulai menjalani latihan didampingi oleh Box bersama satu pesawat lainnya yang diisi oleh Razor dan Sammy. Mereka untuk pertama akhirnya terbang bersama sebagai partner, sebelum nanti akan menjalankan misi yang sebenarnya. Namun dari situ juga terlihat bahwa Jack belum melupakan kejadian beberapa hari silam. Terbukti saat ia terus memanggil Box dengan nama Morgan. Oh no!
Jake. We're having some fun now, aren't we, Morgan? Selepas itu, Jack mengunjungi tempat tinggal Sharon untuk mengetahui kabarnya setelah Morgan tiada. Namun yang ia dapati hanyalah rumah yang telah kosong dan diisi oleh wanita bernama Kelly yang bertugas mengemasi barang peninggalan mereka. Hingga saat malam hari, Cole mulai ikut berkumpul dengan 4 skuad barunya, yaitu pilot-pilot hebat. Mereka pun menghadiri sebuah pesta yang diadakan di sebuah bar dan menghabiskan waktu selagi mendapatkan jatah liburan. Namun sayangnya pesta berakhir ricuh saat preman tiba-tiba melabrak Jack hingga ia langsung melawannya. Melihat bahwa keadaan semakin runyam, Box langsung menyeretnya agar mereka bebas dari petugas patroli pantai, di mana sepanjang jalan mereka menghindari keramaian hingga dijemput langsung oleh Cole untuk pergi dari sana. Setelah itu mereka berpindah ke tempat yang lebih aman dari lokasi sebelumnya, di mana Jack kembali bertemu dengan Kelly dan menghabiskan malam bersama layaknya seorang pria dan wanita dewasa. I make up all my own moves. Keesokan paginya saat terbangun, ia mengetahui bahwa Kelly telah memiliki seorang anak perempuan. Dari situlah bibit cinta dimulai. Ia sama sekali tak peduli latar belakang Kelly yang memiliki anak, hasil dari pernikahannya dengan suaminya yang tewas pada misi solo di Vietnam. Kemudian saat Jack kembali ke pangkalan, ia dan Box mendapat teguran dari Frank akibat perbuatannya tadi malam. Ia pun mengaku bahwa tak lari dari tanggung jawab, melainkan hanya mencoba untuk membela diri dari pengeroyokan. Hingga setelahnya, Cole datang dan berkata bahwa mereka hanyalah korban yang tidak bersalah. These men were victim. That'll be all, Mr. Cole. Yes, sir. Berselang dari itu, Jack dan Cole dipasangkan pada misi anti radiasi rudal standar di Vietnam, di mana pada awal ia tak memenuhi syarat, namun Cole menunjuknya langsung karena percaya pada seluruh kinerjanya. Maka saat itu juga mereka mulai berangkat ke tempat tujuan, di mana sepanjang jalan Cole selalu mengajarkan hal baru mengenai senjata dan taktik menyerang sebelumnya tak pernah ia ketahui. Hingga setelah semakin dekat dengan target, posisi mereka mulai terpantau radar dan bersiap untuk menghindari rudal. Oh Jesus, there's another one! It's not any fun until they send up the strobe. Come on, come on! They've gone in. Berkat lama berkiprah menjadi seorang bombardir handal, Cole mampu membimbing Jack untuk melakukan tindakan beresiko tinggi, bahkan terus didorong untuk mencoba hal yang dianggap sangat berbahaya. Setelah tugas selesai, Jack menyampaikan pada Cole bahwa ia berencana mengebom Hanoi agar tak ada korban layaknya Morgan. Karena jika mereka hanya menuruti aturan, perang tak akan berakhir dan pekerjaan mereka akan selalu ditunggangi oleh kepentingan politik. Namun saran itu dianggap Cole sangat gila, bahkan bisa saja membuat mereka diadili di militer. Selepas itu Jack menuliskan surat untuk Kelly mengenai kejadian beberapa hari belakangan, di mana ia mengalami dilema karena merasa harus melakukan sesuatu atas kematian Morgan. Tapi di sisi lain ia tahu bahwa rencananya menimbulkan resiko yang besar. Hingga kemudian mereka kembali bertugas untuk mengebom target pangkalan senjata Vietnam, di mana mereka tak hanya berdua, melainkan didampingi langsung oleh Box dan pengebomnya. Mereka pun langsung menjatuhkan serangan ke lokasi yang sama, di mana radar kembali mendeteksi hingga 2 rudal kembali meluncur untuk mengejarnya. Beruntung mereka tetap fokus berkomunikasi sampai salah satunya berhasil dihindari. Namun ternyata pandangan Box mengalami gangguan, hingga ia tak menyadari rudal telah dekat dan berakibat sangat fatal. Setelah kematian Box dan 1 orang pengebom, Angkatan Laut kembali menghadirkan sejumlah pilot baru. Dan seperti biasanya, mereka kembali larut dalam euforia penyambutan, seolah melupakan sederet rekan mereka yang tewas menjadi korban. Bahkan mereka juga diperkenankan untuk menonton siaran di TV, di mana reporter menunjukkan pesta yang dirayakan penduduk Vietnam Utara pasca jatuhnya pesawat Amerika.
Melihat hal tersebut, Cole tergerak ingin terlibat dalam menyerang pangkalan senjata Vietnam. Ia pun menceritakan masa lalunya mengenai tuduhan meninggalkan satu temannya, bahwa sebenarnya ia hanya pergi mencari bantuan, namun temannya justru tewas sebelum ia memberikan pertolongan. Dari sana juga ia bertekad akan melanjutkan misi, bahkan meski salah satu dari mereka telah tiada. Untuk itulah ia melihat tekad yang sama dimiliki oleh Jack, dan siap mengambil resiko sekalipun harus menghadapi pengadilan. That might be worth a court martial. What do you think? Setelah itu, mereka melakukan penyusupan untuk mencari lokasi pangkalan senjata yang sempat terekam pada sebuah siaran di TV. Namun tiba-tiba, seseorang datang hingga mereka pun langsung bersembunyi. Ternyata pria tersebut adalah Parker yang sengaja mencampurkan minuman pada air kencingnya. Maka karena mereka memergoki langsung perbuatan bejatnya, hal itu digunakan sebagai ancaman agar ia menjelaskan koordinat lokasi pangkalan senjata yang akan mereka serang. Usai berdiskusi singkat, mereka berangkat pada malam itu tanpa diketahui oleh pihak kemiliteran. Di mana saat tiba pada lokasi, pesawat langsung diberondong dengan ratusan mortir dan peluru, hingga mereka pun langsung membalasnya. 020. Do it. 200 feet. Dan saat pangkalan senjata sudah semakin dekat, mereka mulai membidik dan bersiap pada serangan inti. Di mana tepat ketika tembakan hampir dilepaskan, rudal kembali mengejar dan menggagalkan seluruh rencana mereka. Beruntung mereka masih selamat meskipun pesawat mengalami guncangan yang hebat. Di mana rencana pengeboman kembali mereka lanjutkan, hingga ledakan amat dahsyat pun kembali meruntuhkan seluruhnya. 300 feet. 300 feet. To target. Setibanya di pangkalan, Frank marah besar atas perbuatan mereka yang menyebabkan rumah sakit hancur, hingga warga dan anak-anak tak bersalah ikut menjadi korban. Keduanya pun dianggap telah melanggar hati nurani, bahkan tidak bekerja dalam perintah atasan. Maka hukumannya mereka harus dikurung sampai besok untuk menentukan keputusan selanjutnya. Keesokan harinya, mereka disidang di hadapan pejabat atas pelanggaran yang telah diperbuat, di mana hanya ada dua pilihan. Mereka akan mengikuti keputusan persidangan atau dipecat dengan tidak terhormat. Maka sebelum penyelidikan berlanjut, Jack menjelaskan alasan dari penyerangan karena mereka diperintah mengebom target yang salah, hingga rekannya banyak yang tewas. Tindakan itu dianggap tidak menyelesaikan apapun, bahkan hanya akan menimbulkan banyak korban. Berselang dari itu, Cole berkata bahwa ia bangga bisa menyelesaikan tugas ini bersama-sama. Bahkan jika harus dipenjara, ia akan sukarela mengemban hukumannya. I'm glad we did this together. Setelah bukti dikumpulkan, keputusan diambil bahwa hukuman terhadap Cole dan Jack resmi dibatalkan. Mereka akan dikembalikan lagi ke Angkatan Laut tanpa harus menjalani hukuman ataupun pemecatan. Alasannya karena Presiden Amerika cukup kesal dengan oposisi hingga mengeluarkan perintah operasi Linebacker II atau kampanye pengeboman udara terhadap Vietnam Utara. Itu berarti langkah mereka selama ini adalah suatu hal yang benar. Sekembalinya mereka ke pangkalan, Frank langsung menyampaikan bahwa ia mengeluarkan Jack dari skuadronnya. Bahkan saat ia berani berkata perbuatan ini dilakukan demi segenap orang baik yang tewas, Frank merasa bahwa tindakannya hanya untuk membalaskan dendam atas kematian Morgan. Selepas itu, seluruh pasukan berangkat dalam misi siang untuk melakukan pengeboman terhadap rudal, di mana Frank memimpin seluruh marinir angkatan lautnya, hingga penyerangan ini ditaksir melibatkan pertahanan negara paling tangguh dalam sejarah peperangan. Maka saat sejumlah pesawat berhasil lepas landas, mereka mulai membagi tim untuk memulai penyerangan, di mana Vietnam melakukan penembakan lebih dulu tanpa terdeteksi, dan menyebabkan pesawat Frank dipastikan akan jatuh. Bahkan saat ia berniat melontarkan dirinya, kanopi macet hingga ia nekat melakukan pendaratan meskipun mengalami luka yang parah. Tak cukup dari itu, pesawat yang ditumpangi Sammy mengalami pukulan hingga ia memutuskan berbalik arah, lantaran terlalu berbahaya jika ia memaksa untuk melanjutkan. Sementara Frank yang kini terdampar bersama satu rekannya, memutuskan berpura-pura mati saat seorang Vietcong datang dan hampir membunuhnya. Mengetahui kondisi di bawah terlalu berbahaya, ia memerintahkan Razor pergi lantaran lukanya tak memungkinkan untuk melarikan diri.
Namun berbeda dari Razor yang memutuskan mundur, Jack dan Cole justru nekat menjemputnya meskipun hal itu di luar perintah atasan. Tak lama kemudian, keadaan Frank berada di ujung tanduk saat mengetahui bahwa ia telah dikepung oleh pasukan Viet Cong. Namun tiba-tiba sebuah pesawat melintas dan langsung menurunkan serangannya tanpa ia duga. Akibat dari bentrokan senjata, salah satu bagian pesawat mengalami kebakaran hingga mereka pun harus keluar dan membiarkan pesawat meledak dengan sendirinya. Sayangnya tak cukup kesialan itu, keduanya juga harus mendarat pada tempat yang berjauhan, di mana posisi Jack lebih dekat dengan Frank hingga ia pun segera menghampirinya. Sementara di tempat yang berbeda, Cole yang masih bergerak mencari keberadaan Jack justru menemui jalan buntu saat ia berpapasan langsung dengan seorang pasukan Viet Cong, di mana suara tembakan itu membuat Jack berupaya mencarinya. Namun Frank melarangnya karena area luar sudah terlalu berbahaya. Baru setelah itu, Cole menjawab panggilannya dan berbohong bahwa keadaan aman dan jauh dari pasukan Viet Cong. Padahal jelas tembakan tadi sukses mengenainya, hingga punggungnya patah bahkan tak mampu untuk digerakkan. Kesempatan tersebut pun dimanfaatkan oleh Viet Cong untuk membiarkan Cole tetap hidup, karena tahu bahwa pesawat Amerika tak akan mampu menyerang ketika pasukannya masih di sana. Bersamaan dengan itu, dua pesawat bantuan datang dan ingin langsung melakukan pengeboman. Untuk itulah Jack bergerak untuk menjemputnya pergi, di mana ia sengaja menembak agar Jack kembali mundur tanpa perlu menolongnya. Skipper. Now do it. Maka saat itu juga Cole membulatkan tekad untuk mengorbankan diri dengan mengontak pesawat untuk segera melakukan pengeboman. Bahkan ia sengaja melemparkan asap agar pesawat tak salah sasaran, hingga serangan benar-benar diturunkan sampai ia ikut hangus bersama dengan ratusan Viet Cong. Dan meskipun tak rela menyaksikan teman dekatnya tewas, mereka beranjak dari sana karena helikopter akan menjemputnya. Maka dengan terpaksa mereka mulai memasuki area hutan, tepat ketika Amerika kembali menyerang hingga Vietnam benar-benar dihancurkan. Ketika itulah seorang Viet Cong mengetahui keberadaan mereka dan berusaha mengejarnya, di mana Jack terus membawa Frank menuju ke tempat yang aman. Namun sebuah tembakan mengenainya hingga tangannya harus terluka. Bertepatan dengan itu, helikopter berhasil membaca sinyal yang ia berikan, hingga pasukan mulai menurunkan pengait untuk membawa Frank lebih dulu. Selagi proses evakuasi dilakukan, seorang penembak jitu telah membidik Frank dan hampir membunuhnya. Namun Jack berusaha untuk menggagalkan, bahkan rela menempatkan dirinya pada situasi yang mengancam nyawa. Setelah Frank berhasil diselamatkan, Jack menyusul dengan kembali setelah membunuh pasukan Viet Cong. Mereka pun menutup pertempuran itu dengan melakukan pengeboman terakhir, hingga pangkalan senjata Viet Cong dihancurkan. Sekembalinya ke pangkalan, hubungan Frank dan Jack berangsur membaik. Mereka memutuskan untuk saling memaafkan dan melupakan kejadian yang berlalu. I hope I'm on that ship, sir. Dalam film ini ditunjukkan bahwa rasa setia kawan Jack sangat besar, bahkan berhasil meluluhkan pendirian Cole sampai dia setuju dengan rencana pengeboman ilegalnya. Dan meskipun film ini bukan film terbaik yang membahas mengenai pertempuran di udara, film ini cukup bagus karena banyak aksi, drama, petualangan yang seru, dan dilengkapi dengan aktor-aktor bintang. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.